جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, masih di pembahasan hadis perihal halal, haram dan syubhat. Kali ini kita akan membahas umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan, di atas dolalah, di atas kesesatan. Atau bahasa di kitabnya adalah, dan ini perkataan Nabi juga alaihi salatu wassalam, la tajtami'u hadhil ummatu fi dolalah, atau ala dolalah. Umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Bisa juga dimaknai umat ini ketika ada suatu perkara tidak mungkin tidak ada yang mengerti hukumnya, melainkan pasti ada yang mengerti hukumnya walaupun tidak banyak. Mereka tidak mungkin seluruhnya jahil tentang hukum suatu hal. Taib, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, fala budda fil ummati min alimin yuwafiqu qawluhul haq. Karena itu di tengah umat ini pasti, ya harus, ini mungkin bisa dimaknai pasti ada ulama yang ucapannya sejalan dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran, pasti ada. Fayakunu huwal alimu bihadzal hukmi, sehingga dia benar-benar menjadi seorang yang memang mengetahui hukumnya. Wa ghairuhu, sedangkan selainnya, yakunul amru mustabihan alaihi wala yakunu aliman bihadza. Sedangkan selain orang alim ini, selainnya permasalahan menjadi tidak jelas baginya dan bukan orang yang berilmu tentang masalah ini. Misal ada suatu makanan, yang baru ada di zaman sekarang, dan misal saja kopi luwak misalnya, apa hukumnya? Bagi orang awam itu syubhat, karena orang awam tidak tahu bagaimana cara menggabungkan dalil demi dalil. Kopi luwak dari binatang luwak, apakah binatang luwak ini termasuk yang diharamkan konsumsi memakannya, atau apakah dia termasuk binatang najis, atau bagaimana? Bukankah kopi luwak itu ditelan
biji kopinya kemudian keluar dari duburnya, apakah ini najis atau tidak. Orang awam mungkin di warteg-warteg akan bilang, ah nggak apa-apa, halal kali. Atau ada yang bilang di warteg-warteg haram. Namanya obrolan warteg ya. Ibu-ibu juga begitu. Di tukang sayur mereka berijtihad sambil ngobrol. Kopi luwak itu halal, ada yang bilang haram. Dan kalau ditanya dalilnya apa? Ya dalilnya ya yang penting halal gitu. Dalilnya yang penting haram gitu. Ini nggak bisa dijadikan acuan hukum. Sekarang kalau ditanya kepada kaum muslimin, baik konsumen kopi luwak ataupun yang nggak ngerti kopi luwak, ditanya apa hukumnya, mereka akan menjawab semau mereka. Ada yang menjawab tidak tahu, dan ini lebih afdal karena terjadi perselisihan. Anda nggak tahu, Anda tawakuf, Anda nggak ikutan deh, lebih afdal. Tapi ketahuilah, jika seluruh manusia muslim di dunia ini sekarang lagi bingung dengan, atau kaum muslimin lagi bingung tentang hukum kopi luwak, pasti ada orang alim di dunia ini yang mengerti pasti hukumnya dengan berijtihad. Yang mungkin tidak banyak, berapa orang gitu, karena berijtihad meluangkan waktunya untuk mencari dalil-dalil dan kaedah-kaedah untuk menyimpulkan betul-betul apa hukum ini gitu. Jadi nggak mungkin seluruh kaum muslimin nggak tahu sama sekali. Ada yang tahu, cuma memang sedikit sehingga infonya tidak tersebar. Ya. Taib. Jadi selain dari ulama-ulama yang mengerti ini, selainnya itu nggak ngerti. Jadi, fa inna hadhil ummata la tajtami'u ala dhalalah. Hal itu karena umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Wala yadhharu ahlu batiliha ala ahli haqqiha. Dan orang yang membela kebatilan di antara mereka tidak akan pernah menang melawan para pengikut kebenaran di antara umat ini. Fala yakunul haqqu mahjuran ghairu ma'mulin bih fi jami'il amsar wal a'sar, sehingga kebenaran tidak akan pernah ditinggalkan dan menjadi sesuatu yang tidak diamalkan sama sekali di semua negeri atau semua daerah. Makna dari kalimat ini bukan berarti orang sesat enggak pernah menang. Kadang orang sesat menang. Kadang orang sesat menang. Dan orang yang benar kalah. Bisa kadang begitu. Ya, di perang Uhud aja pasukan kaum muslimin awalnya menang jadi kalah. Maksudnya di sini adalah bukan masalah orang sesat enggak pernah menang sama sekali, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tidak akan terjadi di bumi ini semua kesesatan menang di atas semua kebenaran, sehingga tidak ada lagi kebenaran. Semuanya sesat kaum muslimin. Enggak gitu. Pasti ada taifah, minimal satu golongan yang akan terus menegakkan kebenaran. Pasti ada, walaupun minoritas. Ya, pasti ada. Itu dijamin kok, ya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Inilah sebabnya Rasulullah bersabda tentang hal-hal yang syubhat. Yang mana disebut syubhat, kenapa? Karena tidak diketahui oleh banyak orang tentang hukum halal atau haramnya gitu. Masih samar. Maka kata Ibnu Rajab, fadalla ala anna minan nasi man ya'lamuha. Ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang ada yang mengetahui hukumnya. Wa innama hiya mustabihatun ala man lam ya'lamha. Melainkan semua itu hanya samar bagi orang yang tidak punya ilmu tentangnya. Ini juga menjadi faedah bahwasanya di antara penyebab adanya syubhat karena kejahilan, enggak ngerti, enggak belajar. Dan juga menunjukkan bahwa seringkali pandangan orang awam
itu tidak sama dengan pandangan orang alim, terutama dalam hal yang haram. Orang awam tuh asal mubah, boleh, nggak apa-apa. Tapi orang alim meninjaunya dari dalil atau dari konsekuensi apa yang terjadi nanti. Ya, begitu. Ya, dan hal seperti ini banyak terjadi, ikhwan. Di zaman seperti sekarang, semua orang berkomentar. Yang nggak ngerti pun komentar. Semua orang, everyone is talking semua. Semuanya berbicara yang bukan pada bidangnya. Orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar ilmu syar'i, nggak pernah menelaah buku baik terjemahan ataupun kitab asli, ya tiba-tiba komentar tentang agama. Ya. Dan orang yang punya ilmu syar'i ketika mengkritik suatu perkara yang melanggar syariat itu dibully langsung. Soalim. Zaman dulu disebut soalim. Sekarang apa? Belakang ini mabok agama. Mabok agama katanya. La haula wala quwwata illa billah. Itu. Mabok agama. Sok merasa paling benar gitu. Ya. Nah, padahal itu syubhat bagi orang awam, dan orang alim itu mengetahui ini haram, nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Dan dalam waktu bersamaan walaisat mustabihatan fi nafsil amri, bagi dan pada saat yang bersamaan ia bukanlah sesuatu yang samar bagi orang berilmu. Fahadha huwa sababul muqtadi liishtibahi ba'dil asya'i 'ala katsir minal ulama. Inilah yang menyebabkan ketidakjelasan sebagian perkara bagi banyak para ulama sekalipun. Bahkan para ulama sekalipun tidak semuanya memahami segala hal. Maksudnya tidak semuanya memahami beberapa hal. Hanya ulama-ulama tertentu yang paham. Karena ulama itu kan ada yang mutakhassis, ada yang mutafannin. Yang mutakhassis itu ulama spesialis di bidang tertentu saja. Kalau mutafannin, ulama yang menjama' semua funun atau bidang dalam ilmu syar'i sehingga faham semua. Ada ulama mutafannin, ahli dalam beragam bidang, tapi boleh jadi di suatu permasalahan detail fiqih hanya ulama mutakhassis dan ulama spesialis yang lebih paham. Iya, begitu. Ya. Begitu juga dengan ulama dan kedokteran dan dokter-dokter. Ada ilmu-ilmu di kedokteran yang perlu disuguhkan kepada para ulama dan asatidzah dan ditanyakan mengenai hukumnya, karena para dokter ini nggak tahu. Karena dokter ini takhasusnya kedokteran, ulama atau ustadz takhasusnya syariat yang mencakup seluruh kehidupan. Tapi ulama juga tidak mengerti tentang kedokteran, makanya perlu dokter-dokter menjelaskan kepada ulama. Akhirnya kloplah mereka bersinergi sehingga ustadz atau ulama ini punya tasawur, yaitu gambaran tentang kasus medis dan semisalnya. Iya. Baik, kemudian qala wa qad fassara al-Imam Ahmad asy-syubhata bi annaha manzilatun bainal halali wal haram. Imam Ahmad menafsirkan syubhat, tafsirannya adalah suatu kedudukan di antara yang halal dengan yang haram. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Kedudukan di tengah-tengahnya itu syubhat. Dia tidak serta-merta langsung kita bilang halal, tidak serta-merta langsung kita bilang haram, tapi karena kita belum punya ilmu pasti tentang kehalalan atau haramnya, maka ditempatkan di antara keduanya. Apa maksudnya? Yakni al-halalul mahd wal haram al-mahd, yaitu tidak disebut halal secara murni, tidak disebut haram secara murni pula. Waqal, dan beliau juga berkata, man ittaqaha faqad istabra'a li dinihi wa fassaraha taratan bi ikhtilatil halal wal haram. Ya, yakni beliau berkata, siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat tersebut, maka dia telah membebaskan agamanya dari keburukan. Dan pada kesempatan lain
Imam Ahmad menafsirkan syubhat dengan campur aduknya yang halal dengan yang haram. Campur aduknya yang halal dengan yang haram, itu syubhat. Dan itu bisa menjadi definisi, ikhwan. Definisi kita sudah dapat dua dari Imam Ahmad. Yang pertama, syubhat adalah kedudukan di antara yang halal secara murni dan haram secara murni. Kedudukan di tengahnya itu syubhat, karena kita belum bisa memastikan yang ini apa yang ini. Itu makna pertama. Tafsiran kedua, syubhat adalah ketika halal dan haram itu bercampur aduk. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita katakan syubhat itu adalah kedudukan di antara yang halal dengan yang haram, ini artinya kita tidak bisa memastikan ini halal atau ini haram. Itu makna pertama. Kalau makna kedua, syubhat adalah ketika suatu hal tercampur aduk padanya yang halal dengan yang haram. Ini berbeda. Berbeda, ya kawan. Pada suatu hal tercampur aduk padanya halal dan haram juga sekaligus. Ini berbeda dengan pengertian yang pertama. Bagaimana kalau dengan pengertian kedua? Wa yatafarra'u hadza ala hadza muamalatu min man fi malihi halal wa haram mukhtalat. Berdasarkan ini, maka masuklah dalam pengertian ini cara bermuamalah dengan orang yang dalam harta bendanya tercampur yang halal dengan yang haram. Orang yang dalam harta bendanya tercampur yang halal dengan yang haram, dan itu kasus yang melebar di zaman ini, jemaah sekalian. Kasus yang melebar dan merakyat di zaman sekarang, percampuran antara yang halal dengan yang haram dari penghasilan. Enggak bisa dipungkiri, ikhwan. Ya. Baik, bagaimana dilihat di sini? Kita taksil dulu, kita taksil kaidahnya. Fa in kana aktsaru malihil haram faqala Ahmad. Kalau misalnya kebanyakan harta orang itu haram, mayoritas hartanya, lebih-lebih kalau seluruh hartanya, tapi ini mayoritas hartanya haram, maka Imam Ahmad berkata, yanbaghi an yajtanibahu illa an yakuna syai'an yasiran aw syai'an la yu'raf. Hendaklah orang bersangkutan menghindari harta orang itu kecuali jika sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak diketahui asal usul harta tersebut, atau tidak antum tahu apakah ini uang dia atau uang pinjaman atau uang orang atau gimana. Bagaimana tafri' dan bagaimana mithal untuk jika kebanyakan hartanya, dominasi harta orang itu adalah haram, berarti kan masih ada posibilitas halal namun rasionya sedikit sekali. Maka bagaimana kaidah dari Imam Ahmad? Hendaklah kita itu hindari orang seperti ini. Maksudnya hindari di sini, hindari punya transaksi, baik akad jual beli, termasuk juga kalau bisa simpan pinjam, maksudnya pinjam duit dari dia misalnya, ya. Atau hibah dan hadiah. Ketika kita tahu dominasi harta orang ini adalah haram, maka hindari dia. Bukan hindari dari segi pergaulan ya kita normal aja. Ya, hindari di sini dari segi apa? Transaksi, akad. Akad ini maksud akad jual beli. Atau pinjam meminjam. Pinjam meminjam dain itu bukan jual beli, ikhwan, ya. Karena kalau pinjam meminjam jadi jual beli, maka kenanya riba dong. Ya, jadi pinjam meminjam ada sendiri babnya dain. Buyu' ada sendiri, qard ada sendiri. Maksudnya pinjam meminjam di sini adalah meminjam uangnya yang disebut qard. Ya, dain juga dain, tapi bedanya dain. Ya, iya dain sama qard lah, ya. Muhim pinjam uang gitu. Hindari pinjam uang darinya. Atau yang ketiga, menghindari apa? Jual beli sudah, ya. Pinjam darinya sudah, kita tinggalkan, kita jauhi. Yang ketiga apa tadi Anda sebutkan? Yang ketiga setelah meminjam.
hibah atau hadiah. Ahsanta, jazakallahu khairan. Hibah atau hadiah. Ya, hindari hadiah darinya, iya. Sebagai wara', sebagai bentuk wara'. Ya, walaupun untuk masalah hadiah ini sebenarnya lebih longgar, tetapi untuk hati-hati tidak. Ya mungkin nerima secara simbolis, tapi kasih ke pihak lain. Nerima secara simbolis dia berarti nerima secara formalitas saja. Gitu. Oh makasih ya, dikasih kue, apa yang bulat ya, bolu ya sama dia. Dan kita tahu dominasi harta dia itu haram. Dia kerja di bank konvensional ribawi. Ya. Maka tapi dia ngasih kue bolu sore hari belum maghrib misalnya, kita mau nolak, dia udah nganterin ke rumah, nggak mungkin kita secara uruf nggak mungkin bilang afwan ana nggak terima karena antum dominan hartanya haram, nggak mungkin antum bilang gitu ya ikhwan. Kalau ada yang bilang kayak gitu ya fadl, cuman ya jangan, bukan ajaran kita gitu ya. Tapi kan secara uruf kita kan nggak enakan, kita orang Indonesia gitu. Akhirnya kita terima kasih ya. Tapi karena kita tahu dominasi harta dia ini haram, kita tahu dominasi harta dia haram, karena penghasilan dia dari pekerjaan itu. Ya, maka lebih afdal dan sebagai penjagaan dan kehati-hatian, maka kita alihkan ke yang lain yang tidak tahu menahu tentang asal usul kue ini. Orang yang tidak tahu menahu dan dikasih itu halal buat dia, ikhwan, halal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya, begitu, Allah alam, ya. Jadi hendaknya orang itu menghindarinya kecuali jika sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak diketahui. Nah ini penting. Kecuali untuk sesuatu yang qalil, secara uruf qalil. Sesuatu yang mungkin nggak begitu berharga, ya berharga cuman nggak begitu ya. Ya. Atau sesuatu yang secara uruf itu ya bukan sesuatu yang besar. Secara uruf ya, secara uruf kita bukan sesuatu yang sangat serius dalam jual beli. Artinya sesuatu yang secara kebiasaan manusia jual beli di masalah tersebut ya. Yaitu seperti kebutuhan apa? Harian. Contoh, antum jual nasi uduk ikhwan. Jual nasi uduk, oke? Ini kebutuhan harian, kebutuhan perut gitu loh. Taib. Akhirnya tetangga yang kerja di bank konvensional ini dominasi hartanya haram, datang ke warung antum, kemudian beli nasi uduk. Berapa Pak beli? 3 bungkus ya? Mau gorengan 3. Sebentar Pak. Secara kaidah syar'iyah saya diperintahkan untuk menghindari transaksi dengan orang yang dominasi hartanya haram. Ya. Apa kata orang itu? Ente kadang-kadang ente, gitu kan? Ya, ente nih belajar agama jadi sombong, kan gitu jadinya. Madaratnya lebih besar akhirnya. Dan hal ini secara uruf biasa gitu loh. Maksudnya beli nasi itu kebutuhan biasa aja. Bukan sesuatu yang besar seperti beli mobil, ya bukan. Kebutuhan yang memang sehari-hari, yang kalau tidak seperti itu enggak manusia, bukan manusia gitu loh. Makan, buat mandi seperti sabun, sampo dan seterusnya. Warung-warung kelontong kecil gitu loh, enggak masalah. Enggak masalah ini. Jadi untuk syai'an qalil enggak masalah insyaallah. Yang mana mereka juga manusia membutuhkan membeli itu, maka itu enggak masalah. Oh iya, itu kalau kita tahu dia hartanya dominasinya haram. Ya begitu Pak. Bisa dipahami sini kawan. Ya. Kecuali syai' kabir, kathir, kabir gitu, yang secara uruf dianggap ini besar ini. Seperti apa? Jualan rumah. Hal-hal yang besar, mobil, motor, kendaraan dan seterusnya. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ya, bukan kebutuhan rumah tangga yang
daily life-nya gitu loh. Ya. Atau sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Enggak diketahui di sini maksudnya apa? Di antara contohnya begini, ikhwan. Ya. Masalan, keluarga ini kita tahu nih keluarga rata bapaknya ini kerja di perusahaan atau lembaga keuangan ribawi, haram. Oke. Tapi yang datang beli putranya mahasiswa ke kita. Oke, di sini. Putranya mahasiswa satu rumah dengan bapak itu. Ya. Beli dong bang. Beli apa? Semua nasi uduk yang ada pagi hari ini saya beli, kata mahasiswa itu. Masya Allah. Buat apa? Ada deh kita. Belilah dia 50 pieces. Besar atau kecil? Untuk ukuran makanan keseharian beli sekali 50 itu besar sekali gitu loh. Taib. Di sini kita kan nggak tahu ini duit apakah duit kas organisasi dia? Apakah duit orang tuanya nitip ke dia? Kalau dari orang tuanya ya berarti ini haram nih gitu. Atau duit jajan dia. Itu semua rinciannya ada hukumnya. Tetapi kita sebagai pedagang sangat tidak etis bertanya, sebentar, duitnya duit dari mana dulu? Gak mungkin dong kita tanya gitu. Kamu kan mahasiswa, ini 50 pieces kali 10.000 sudah 500.000. Kamu mahasiswa, ini beli satu pagi ini 50 pieces. Ini duit siapa? Antum gak mungkin seperti itu. Makanya kholas terima. Karena gak tahu dan gak perlu tahu juga gitu loh. Dan kalau cari tahu ntar nyesel loh ya. Dari mana duitnya? Kata mahasiswa itu, ini duit bapak saya pekerjaan haram, gak jadi ya. Gak mungkin kan kayak gitu kan. Gak ada kejadian kayak gitu. Melainkan udah terima aja. Karena kita gak tahu itu dari mana, khalas. Kan lewat tangan putranya. Kalaupun ia itu uang jajan putra yang dikasih oleh bapaknya yang penghasilan haram, maka putranya ini ya tetap berhak punya uang itu miliknya. Kenapa? Karena putra tersebut belum bisa bekerja, maka dia seperti semanzilah dengan orang fakir miskin yang berhak mendapatkan harta walaupun dari kasih dari harta orang yang haram, maka nggak apa-apa berhak, nggak apa-apa. Tapi kalau bapak itu langsung itu baru. Ya. Ini rincian ini pahami baik-baik jemaah. Misal ada seorang ibu-ibu dan anak-anaknya, bapaknya pekerjaannya apa? Haram. Pekerjaannya haram. Apa contohnya? Di antara pekerjaan yang sebenarnya haram namun mulai banyak digandrungi. Apa contohnya? Pegawai paket. Pegawai pajak. Masya Allah. Sama kayak tadi. Pegawai pajak. Itu yang terlalu tinggi Pak. Jangan yang terlalu tinggi. Ketinggian. Enggak. Tadi udah pegawai bank udah jenisnya. Leasing. Leasing. Tahu ya? Ya leasing haram, tapi banyak juga yang pakai jasa leasing gitu loh. Jangan sebut itu. Lagi singgasananya lagi bergetar antum, kalau itu aneh yang kena nanti di kamera. Karena terciduk nanti. Leasing ya, motor, kredit motor dan semisalnya. Atau KPR bodong, asuransi dan seterusnya. Banyak Pak, kalau disebut kita capek sendiri. Tadi saya mau contohkan, sampai banyakkan contoh itu tadi, saya lupa mau contohin apa untuk jemaah ya. Ya, laki-laki itu kerja itu. Gajinya penghasilannya yang memang bersubhat atau haram, anggaplah 7 juta per bulan. Lumayan. Bagus, besar. Istrinya udah ngaji, tahu penghasilan suaminya itu haram. Istri bilang ke suami, "Mas, udahlah resign, jangan di situ haram." Suaminya kekeh. Bagaimana sikap istri kemudian perihal nafkah?
Ya. Bolehkah istri bilang, "Mas, saya tidak mau lagi menerima nafkah darimu." Kita tetap suami istri, tapi saya tidak mau memakan harta nafkah darimu. Boleh atau tidak istri bilang begitu? Boleh kalau dia punya duit. Boleh dan sangat layak dia mengucapkan itu kalau si istri ini punya penghasilan sendiri atau punya harta yang banyak, dia siap untuk itu, boleh, bahkan bagus ini. Iya. Karena pada asalnya si suami ini tidak boleh dan tidak sah menafkahi anak istri dengan harta haram, tidak sah sebagai nafkah. Tidak sah sebagai nafkah. Jadi selama ini para bapak-bapak yang penghasilannya haram itu sebenarnya kalaupun dia menafkahi secara zahir, secara syar'i dia tidak disebut sedang menafkahi. Karena nafkah itu termasuk sedekah yang wajib, dan sedekah kata Nabi SAW tidak, wala sedekata min ghulul. Sedekah itu tidak sah kalau dari yang haram. Jadi nggak ada pahalanya itu suami. Capek-capek kerja banting tulang dari gelap sampai gelap lagi. Hartanya haram, nggak ada pahalanya. Bahkan dia tetap dapat dosa. Itu. Karena dia belum menunaikan kewajiban yang Allah berikan padanya. Itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau istrinya punya uang, pengusaha besar. Maaf mas, saya nggak butuh nafkah darimu, ini bukan nafkah, ini haram. Maka saya pakai duit saya sendiri. Mas nikmati saja uang haram sendiri. Masya Allah. Istri yang masya Allah, istri yang tangguh. Karena saya punya duit, maka saya pakai yang halal aja. Oke. Bagaimana jika istri ini dan anak-anak enggak punya duit, enggak punya penghasilan, ibu rumah tangga, anak-anak butuh sekolah, makan dan seterusnya. Apa hukumnya menerima nafkah dari suami yang hartanya haram? Hukumnya boleh, tapi bukan sebagai penunaian nafkah dari suami, karena suami ini enggak sah nafkah dari haram. Karena istri dan anak ini dikategorikan serupa dengan fuqara dan masakin yang berhak mendapatkan harta hasil yang haram sebagai buangan dan pembersihan harta. Makanya kalau di masjid-masjid ada kotak amal gede dipisah. Satu untuk masjid, satu harta riba. Ya kan? Ada enggak? Ada. Ketidaktahuan antum bukan berarti ketidakadaannya. Iya, ada. Ada, Pak. Jadi ada dua kotak amal gede di dekat pintu. Ya. Ada kotak amal tulisan khusus apa? Kotak amal masjid buat maslahat kios, angin, AC dan seterusnya. Inventaris dan pengajian dan seterusnya. Itu kotak amal masjid. Satu lagi kotak harta haram. Iya ada. Di antara contohnya di Masjid Darussalam, kota wisata. Ya. Ustadz Erwandi biasa sholat di sana. Iya. Maka seorang yang mau yang pada dirinya ada harta haram, baik berupa apa? Berupa bunga bank. Dia mungkin nyimpan uang banyak di bank konvensional, bunga banknya gede. Itu nggak boleh dia makan, ditaruh situ. Kepada siapa? Kepada apa harta haram ini disalurkan? Dua. Satu, fasum dengan bentuk apapun, fasum, taman, ya, jembatan, perbaikan jalanan. Dan yang kedua, fakir miskin. Loh, kok fakir miskin boleh? Boleh. Karena fasum itu adalah tanggung jawab bersama umat, dan fakir miskin juga tanggung jawab umat, maka kasih. Gitu. Maka yang istri dan anak yang fakir miskin ini boleh mendapatkan harta itu, tapi bukan dalam rangka penunaian nafkah yang wajib oleh seorang suami. Tidak sah sebagai nafkah. Sahnya sebagai apa? Pembuangan harta kotor. Iya begitu. Ya. Baik, jadi kalau misalnya itu anak beli di kita 50 nasi uduk seharga total 500.000, kita nggak tahu asal usul duit itu. Perlu tahu? Nggak wajib.
Kalau kita diwajibkan harus tahu seluruh asal usul duit konsumen, nggak ada jual beli ujung-ujungnya. Yang ada ngamuk itu pembeli itu. Ngapain kamu pengen tahu uang dari mana? Kecuali kalau kita memang tahu karena di tetangga kita atau teman kita duit dia haram, kan itu baru. Ya itu baru kita jauhi. Taib. Dan rekan-rekan kami berbeda pendapat. Apakah ia makruh atau sampai haram? Ada dua pendapat. Itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi yang afdal adalah hindari orang yang seperti ini. Baik. Kemudian misal di sini aja. Jika dikatakan di sini, wa in kana aktsaru malihi al-halal jazat muamalatuhu wal aklu min malih. Kalau kebanyakan hartanya adalah halal, maka boleh bermuamalah dengannya dan juga boleh makan dari hartanya. Kebanyakan hartanya halal, boleh kita muamalah biasa, transaksi, minjem duit darinya atau kita diberi hadiah darinya, kita makan tidak masalah. Kita bertamu padanya minum makan nggak masalah. Contohnya gimana? Kebanyakan hartanya halal. Kita punya tetangga, dia buka warung kelontong. Halal nggak? Halal. Tapi di antara fitur kerokok, ya nggak? Halal atau haram? Haram. Maksudnya penghasilannya, oke? Iya. Penghasilannya haram. Tapi dominannya apa? Halal atau haram? Halal. Kecuali kalau dia cuma rokok doang yang dijual, nah itu baru ya. Oke? Oke. Berarti dominasinya halal. Maka sikap kita seperti normal. Udah nggak perlu mikirin yang sedikit ini. Ya, begitu. Taib. Kita punya teman pegawai Indomaret. Kemudian dia nraktir kita makan bakso. Bolehkah kita nerima ya? Indomaret. Di Indomaret itu atau Alfamart, Alfamidinas misalnya, satu ada rokoknya, itu lebih lengkap malah, ya. Kemudian dua, dalam bekerja terjadi campur baur laki-laki perempuan. Berapa nisbat dan ratio penghasilan haram dia kira-kira? Tapi masalahnya para pegawai ini sebenarnya mereka itu bukan yang berinisiatif mengadakan barang-barang haram. Mereka hanya pegawai gitu loh. Ini lebih kecil lagi ratio haramnya insyaallah. Kalau bisa sih mereka berapa persen dari gajinya kasih ke fakir miskin biar bersih. Ya. Makanya muamalah dengan orang seperti ini tidak masalah. Oke? Enggak masalah. Karena dominan hartanya halal. Taib. Antum punya tetangga maklar preman Tanah Abang. Sok. Pewaris Haji Lulung yang sudah wafat. Ayo. Dia mengepalai preman-preman di sekitar Blok C sama B, A, B, C. Dia yang pegang tuh preman-preman situ tuh. Semua setoran ke dia. Suatu ketika dia nraktir antum makan apa gitu. Dan penghasilan dia murni dari masukan preman-preman itu, setoran japrem-japrem itu. Pertanyaannya halal atau haram? Boleh atau enggak antum muamalah dengan dia, transaksi akad? Penghasilannya haram atau halal jemaah? Haram. Maka berlaku dengan kaidah yang tadi. Ya.
Kecuali kalau yang kecil ya baru boleh. Tapi kalau antum diberi hadiah sama dia, kalau memang kecil sesuatu itu nggak masalah insyaallah, tapi hindari lebih baik. Ya itu ya. Thayyib. Ondel-ondel. Ya. Ondel-ondel, manusia silver, robot, boneka, apalagi dan semacamnya. Bagaimana penghasilan beliau-beliau ini, mereka ini? Halal atau haram? Bagi mereka halal. Sebenarnya halal atau haram? Haram. Gak enak kita ngomongin gini, gak enak, kesian, tapi emang haram. Maka muamalah mereka sama seperti tadi, gitu loh. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi kaidahnya tadi kita simpulkan, kalau mayoritas hartanya haram, mayoritas harta haram, maka hindari dia, kecuali untuk sesuatu yang sedikit dari hadiah mungkin, atau pembelian yang sedikit, atau sesuatu yang kita tidak tahu asalnya dari mana, maka itu gak masalah insyaallah. Kalau kebanyakan hartanya halal, maka tidak masalah. Adapun kalau misalnya 50-50, maka inilah syubhat dan sebaiknya meninggalkannya, gitu. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan mendatang halaman ke-62. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.